Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafifah dengan NIM 24031554009. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan untuk cara soal nomor 1 mengenai pengujian asumsi pada model regresi linier antara jumlah penduduk dan PDRB. Pembahasan di sini berfokus pada uji normalitas residual, uji linearitas, dan asumsi regresi lainnya. Yang pertama pada soal A, ini ada uji normalitas residual. Di sini menggunakan chi-square goodness of fit. Pada soal sebelumnya itu sudah diketahui sebuah model regresi linear dengan 20 observasi. Sebelum model digunakan, dilakukan uji asumsi, yaitu salah satunya menggunakan uji normalitas residual chi-square goodness of fit. Residual ini memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi sebesar 0,091. Alfanya di sini 0,05 seperti yang sudah ditentukan pada soal. Untuk selanjutnya ini menentukan hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa residual berdistribusi normal, sedangkan hipotesis 1 menyatakan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Langkah pertama di sini kita menyusun frekuensi observasi terlebih dahulu dengan mengelompokkan residual ke dalam 6 interval yang telah diberikan. Ini sudah diketahui pada soal batas atas dan batas bawahnya. Dari pengelompokan ini diperoleh frekuensi observasi untuk masing-masing kelas dengan total data sebanyak 20. Artinya ini sudah sesuai dengan data yang telah diketahui pada soal. Selanjutnya, kita menghitung frekuensi harapan. Di sini, frekuensi harapan berdasarkan distribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi 0,091 yang sudah diketahui pada soal. Peluang setiap interval diperoleh melalui distribusi normal standar, kemudian dikalikan dengan jumlah data. Hasil yang diperoleh adalah frekuensi harapan untuk masing-masing kelas seperti yang ditampilkan pada tabel ini. Di sini kelas 1 peluangnya 0,091, frekuensi harapannya 1,82, dan seterusnya. Setelah frekuensi observasi dan frekuensi harapan ini diketahui, maka kita menghitung nilai statistik ujinya. Nilai statistik uji chi-square dihitung menggunakan rumus selisih kuadrat dari 0 OI atau frekuensi observasi dengan EI atau frekuensi harapan dibagi EI atau frekuensi harapan. Dari perhitungan seluruh kelas ini diperoleh nilai chi-square sebesar 0,98. Ini rumusnya. Terus selanjutnya kita mencari derajat bebas. Derajat bebas ini ditentukan dengan rumus jumlah kelas dikurangi jumlah parameter dikurangi 1. Di sini jumlah kelasnya 6, jumlah parameternya 2, dan dikurangi 1 hasilnya 3. Maka derajat bebas yang diperoleh adalah sebesar 3. Pada taraf signifikan 5%, chi-square tabel adalah 7,815. Di sini karena nilai chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0.
Kesimpulannya, maka residual ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model regresi ini sudah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan uji linearitas pada soal B, berdasarkan output R yang sudah diketahui pada soal. Kriteria pengujian linearitas dilihat dari nilai signifikan deviation from linearity. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat penyimpangan dari linearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah penduduk dan PDRB bersifat linear. Soal selanjutnya, soal C, ada asumsi regresi lainnya. Pertama, yang kita lakukan yaitu homoskedastisitas yang mengharuskan variance errornya konstan. Yang kedua ada independensi error yang memastikan bahwa error antara pengamatan tidak saling berkolerasi. Untuk yang ketiga ada asumsi tidak adanya multikolinearitas, yang artinya koefisien ini agar koefisien regresi tetap stabil dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka model regresi dapat menghasilkan estimasi yang bias atau tidak efisien. Sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.